Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya habis buka nih, jawabannya agak kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami At-Taqwa, yang sama-sama kita hormati segenap panitia pelaksana Ramadan Masjid Jami At-Taqwa. Kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, sehat badannya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya. Yang saya hormati jamaah Masjid Jami At-Taqwa, saya pun mendoakan kepada Bapak Ibu semoga urusannya lancar. Yang utang dimudahkan bayar utangnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dipertemukan lagi dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan Ramadan meninggalkan kita, kini sudah berada di tengah-tengah kita. Maka kita sambut dengan penuh kegembiraan. Menyambutnya kita suka bikin status marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ada perbedaan Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang. Boleh jadi Ramadan yang lalu ada orang tuanya masih lengkap. Boleh jadi sekarang sudah tidak ada lagi orang tua. Boleh jadi ada kakak dan adik kita Ramadan yang lalu, sekarang sudah tidak ada, mendahului kita semua. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sehat panjang umur bertemu dengan Ramadan. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya mengisi bulan Ramadan dengan amaliyah kita. Ada 4 hal yang pokok di dalam Ramadan yang harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan. Yang pertama adalah ibadah puasa. Yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga Lailatul Qadar. Yang keempat membayar zakat fitrah. Ini 4 utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ibadah puasa. Allah memanggil kepada orang yang memiliki kekhususan, karena dalam Al-Quran ada 2 panggilan, panggilan secara umum dan panggilan secara khusus. Kalau panggilan secara khusus adalah diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kalau secara umum ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman, ini khusus. Kalau ya ayyuhan nas ini umum, manusia semuanya. Nah, puasa ini yang diseru, yang diperintah, yang diajak adalah orang yang memiliki kekhususan, yaitu orang yang beriman khusus. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ibadah yang rahasia, tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kejujuran.
termasuk pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah. Coba kalau sholat berjamaah 27 derajat, kalau sedekah dibalasnya sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kemudian haji dan umroh asal mabrur, dia dikatakan di situ jannah, surga urusannya. Tetapi yang namanya puasa, Allah dan Rasulnya tidak mengkabarkan berapa banyak pahalanya. Sehingga kata Nabi dalam hadis kursinya, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Masya Allah. Kita laksanakan puasa. Endingnya ada dua. Yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Diperintah untuk berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah terhapus dari dosa. Apa kata Nabi? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan berapa lamanya? Sebulan, Pak. Sebulan itu berapa hari? Bisa 29, bisa 30 hari. Tidak ada 31. Ya. Jadi bukan hanya sehari. Barang siapa yang puasa Ramadan, cuma sehari, nggak bisa ngembutin dosa. Harus 1 bulan. Ya. Nah, jadi endingnya bertakwa, kemudian dihapuskan dosa. Ini sangat beruntung, Pak. 11 bulan kita lalui kemarin ini, kan tidak sedikit banyak melakukan dosa-dosa, maka masuk bulan Ramadan, namanya Ramadan, membakar dosa-dosa kita. Tapi awas, puasa kita harus berkualitas. Yang berkualitas itu adalah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niatnya yang ikhlas, yang benar. Yang kedua, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ada 2 garis besarnya. 1 yang membatalkan secara lahiriah, yang kedua yang membatalkan secara batiniah. Kita yakin kalau secara lahiriah kita mampu menjaga tidak makan, tidak minum. Tetapi sulit dan berat sekali untuk menjaga yang membatalkan nilai pahala. Ya. Makanya kita puasanya jangan puasa dari sekedar hawa nafsu saja. Mata kita juga harus puasa. Ya. Khususnya para remaja, jangan banyak jalan-jalan ke mall. Banyak yang jaga mall itu, baju kuning, baju merah, dilirik ke mata ya. Itu bisa tuh menghilangkan nilai pahala puasa. Apalagi main colek dagangannya maksudnya ya. Nah ini tuh, apalagi sekarang ini dengan jari bisa membatalkan nilai puasa. Dengan jari ngetik nih di HP, bikin yang hoak-hoak, share kepada orang, bikin yang buruk-buruk kata-kata, di-share kepada orang, itu akan membatalkan nilai pahala puasa itu. Maka insya Allah dengan sebuah keikhlasan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berusaha melaksanakan ibadah dengan sempurna, satu niat dengan ikhlas, caranya yang baik. Insya Allah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, satu lagi, salah satu hal yang pokok di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, ya. Apa qiyamul lail? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, bermacam-macam ibadah, seperti baca Quran, Pak. Ya, baca Quran tuh. Kan sudah saya sampaikan nih, sikap kita terhadap Al-Quran itu adalah ada 3M. Yang pertama adalah tanamkan gemar membaca huruf Al-Quran. Yang kedua, berusaha mengkaji isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Kalau tiga-tiga ini dilaksanakan, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Pertama tadi,
tanamkan membaca huruf Al-Quran. Baca tuh Pak, baca Al-Quran itu dibaca. Bagaimana cara bacanya? Kata Rasulullah, Zainul Quran Nabi aswatikum, bacalah Al-Quran dengan suara yang bagus. Jadi dengan demikian ada sinyal kalau baca Quran harus bersuara. Kenapa? Karena ada urusan tajwid dan makhorijul huruf. Kalau cuma di silent Pak, nggak kedengeran tuh tajwidnya, nggak kedengeran huruf-hurufnya, cuma mata aja kelengok ini. Lagi ngapain? Lagi baca Quran, katanya kan gitu. Baca, Masya Allah, mata bisa melihat huruf Al-Quran, orang dengar huruf-huruf Al-Quran. Makanya kalau yang namanya sholat ingin banyak pahalanya, sesudah baca Fatihah panjangkan baca suratnya, karena Al-Quran sumber pahala. Panjangin tuh, nanti panjangin tuh, insya Allah besok kosong. Ya, ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat jadi imam harus bijaksana, karena beraneka macam. Coba, ada yang kuat duduk lama, ada yang berdiri nggak kuat, bermacam-macam. Ya, harus bijaksana tuh jadi imam. Ya, ini begitu. Lain kalau Nabi sudah dimaksum, dosanya sudah pasti masuk ke dalam surga. Dia sholatnya Masya Allah panjang sekali. Pernah satu ketika ada sholat sunat, sesudah baca Fatihah dia baca surat Al-Baqarah. Ada yang menyaksikan, ternyata selesai Al-Baqarah yang 286 ayat belum juga ruku. Ditambah lagi nyambung surat Ali Imran, berapa? 200 ayat. Tidak juga ruku, disambung lagi dengan surat An-Nisa, 3 surat yang panjang-panjang, baru Rasulullah ruku dan sujud. Coba bayangin, ruku dan sujudnya lamanya sama dengan bacaan Quran yang 3 surat tersebut, sampai kakinya bengkak dan tumitnya agak pecah-pecah tuh. Apa kata istri Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum, terpelihara dari noda dan dosa, dan pasti masuk ke dalam surga? Kenapa engkau berbuat demikian sholat sunnah itu? Apa kata Rasulullah? Jawabannya begitu indah. Justru aku sudah dimaksum dari noda dan dosa dan pasti masuk ke dalam surga. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuh, bengkak kakinya, pecah tumitnya. Coba kira-kira Bapak Ibu ada yang bengkak kakinya? Paling kenapa? Rematik ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau Rasulullah, kita mah yang sedang aja ya. Nah, jadi hidupkan Ramadan itu dengan beraneka macam ibadah sunnah, mau baca Quran, qiyamul lail, tahajud, sholat hajat dan sebagainya, termasuk sodako. Hidupkan. Kalau taraweh nih, jangan tanggung-tanggung, bawa untuk sodako. Paling tidak satu orang 10.000. 10.000 kalau ada 500 orang berapa? Banyak, alhamdulillah. Ya, di sono tuh pernah saya taraweh, Masya Allah, satu malam tarawehnya itu kasnya dapat promonya itu 15 juta Pak. 15 juta, Masya Allah. Di sini alhamdulillah jauh banget, jauh dari kenyataan. Tapi mudah-mudahan dengan ketukan hati, dengan adanya Ramadan, kesempatan untuk melaksanakan beraneka macam ibadah, termasuk adalah sedekah jariyah. Apalagi kita sedang membereskan bangunan ini, insya Allah Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau empat-empatnya saya bahas mungkin 1 jam atau 2 jam nggak bakalan mampu, saya juga capek, insya Allah ya. Lain waktu kita lanjutkan. Mari kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.